digitalku kumaha ada Bangco. Jadi gimana, masih pengen balikan sama mantan gak? Sampah kok mau dipungut, cuaks. One Piece. Aduh, siapa sih yang gak tahu karya fenomenal ini? Serial manga yang menceritakan petualangan epik bajak laut dengan jutaan penggemar di seluruh dunia nyata ini. Jadi setelah rame kabar bahwa One Piece bakal di-remake jadi live action, akhirnya pada Agustus kemarin serial One Piece live action tayang 8 episode, cok. Dan karena Aing yakin pengabdi-pengabdi rebahanku ini pasti suka, jadi nggak usah cang-cincong lagi, langsung aja kita masuk ke alur filmnya. Let's go! "22 tahun yang lalu di Lugu Town, marinir angkatan laut di bawah pemerintah dunia akan menjatuhi hukuman mati kepada kapten bajak laut terkenal yaitu Gold Roger karena hobinya yang suka sekali mencuri dan juga berkonspirasi melawan pemerintah dunia. Tujuan pemerintah menghukum Roger adalah agar para pengikut Roger ini takut dan tidak akan mengikuti jejak bos mereka. Tapi yang terjadi malah sebaliknya, cok. Ketika Roger sengaja memberitahu letak harta karunnya yang disebut sebagai One Piece kepada orang-orang, yang kemudian menjadi era baru yaitu zaman kebebasan bajak laut, di mana mereka saling berlomba untuk mencari harta raja bajak laut yang hilang. Dan inilah One Piece. Scene kemudian berpindah ke Laut Timur, di mana ada seorang pemuda bernama Monkey D. Luffy yang ternyata dia juga salah satu bajak laut yang mencari harta karun One Piece. Walaupun masih pemula, tapi Luffy punya semangat yang tinggi untuk mencari harta karun itu. Apalagi dirinya punya cita-cita menjadi raja bajak laut yang hebat. Namun sialnya, ketika Luffy akan OTW, kapal bututnya ini ternyata bocor dan karena tidak bisa diperbaiki lagi, Luffy pun terpaksa masuk tong ikan hingga terombang-ambing di lautan. Setelah cukup lama terombang-ambing ombak lautan, Luffy berhenti di antara dua kapal bajak laut yang sedang berperang. Lalu setelah perang berakhir dan dimenangkan oleh bajak laut Alvida, tong-tong yang berjatuhan pun diangkut kembali dan secara tidak sengaja tong berisi Luffy pun ikut terangkut. Ternyata alasan Alvida menyerang kapal lain adalah karena dirinya tengah mencari pemburu bajak laut yang bernama Roronoa Zoro yang diketahui menumpang pada kapal itu. Saat diinterogasi, si pemilik kapal mengaku jika Zoro telah membeli tiket ke Pulau Sixis dan setelahnya dia tidak tahu apa-apa. Namun karena Alvida tidak percaya, dia langsung menghabisi pria tersebut dan kembali melanjutkan perjalanan. Di malam harinya ketika Koby yakni anak kabin Alvida sedang membersihkan senjata, dia melihat salah satu tong bergerak-gerak. Dan ketika Luffy tiba-tiba keluar dari tong itu, Koby pun sangat terkejut. Untunglah Luffy berhasil menenangkannya sambil berkata bahwa dia ini bukan orang jahat. Di sini terjadilah percakapan antara Koby dan Luffy. Koby bercerita kalau dia ini adalah bawahan dari bajak laut Alvida yang kejam. Lalu karena tidak percaya kalau Luffy adalah seorang bajak laut juga, Luffy pun sedikit menceritakan tentang masa lalunya. Jadi pada 10 tahun yang lalu di kampung halamannya Windmill, Luffy yang masih kecil dengan semangatnya pergi menemui bajak laut Shanks untuk memberitahukan niatnya menjadi bajak laut. Mendengar itu, Shanks dan awak kapal yang lain pun hanya tertawa, hingga kemudian Shanks memberitahu Luffy bahwa tidak mudah menjadi bajak laut, apalagi Luffy masih kecil. Tapi karena tekad Luffy sudah bulat, Luffy mencoba membuktikan niatnya itu dengan sengaja melukai pipinya sendiri agar Shanks percaya bahwa dirinya bukanlah anak yang lemah dan pantas menjadi bajak laut. Setelah menceritakan itu, Luffy berkata nih bahwa dirinya akan pergi ke Grand Line yaitu rute laut paling berbahaya tempat One Piece berada. Ya, walaupun kurang yakin kalau Luffy bisa sampai ke tempat berbahaya itu, Koby tetap membantu Luffy untuk kabur dari kapal Alvida dengan menyuruhnya menaiki sekoci. Sialnya, gara-gara Luffy tidak sengaja membuat kegaduhan, Alvida dan anak buahnya pun bangun untuk mengepung mereka. Pada situasi ini, seharusnya Luffy takut nih karena katanya Alvida adalah bajak laut yang sangat kejam.
Dan ternyata inilah alasan Luffy percaya diri dalam menghadapi Alvida. Dia bisa melar, cok. Entah kekuatan apa yang dimiliki oleh Luffy, tapi dia bisa dengan mudah mengalahkan Alvida dan membuat awak kapal lain takut kepadanya. Sementara itu di Pulau Sixty, Roronoa Zoro, si pemburu bajak laut yang dicari-cari oleh Alvida, tengah memanjatkan doa di kuil yang ada di tengah hutan. Sesaat kemudian datanglah seorang pria bernama Mr. Seven. Dia menawari Zoro untuk masuk ke dalam sindikat pembunuhnya karena mengetahui keahlian Zoro yang tidak bisa diragukan. Namun karena tidak tertarik dengan tawaran itu, Zoro pun langsung menolaknya. Dan karena menolak sama dengan penghinaan, terjadilah pertarungan antara Zoro dan Mr. Seven. Kembali lagi ke Luffy dan Koby. Setelah mengalahkan Alvida, Luffy dan Koby memilih pergi menggunakan skoci. Lalu karena masih penasaran kenapa tubuh Luffy bisa melar seperti karet, Koby pun meminta Luffy untuk menceritakan semuanya. Jadi setelah Luffy melukai pipinya sendiri, Shanks langsung mengobatinya. Tapi lagi dan lagi nih Shanks meremehkan Luffy yang belum pantas menjadi seorang bajak laut. Kesal dengan hal itu, Luffy iseng masuk ke ruangan Shanks untuk mengacak-acak. Tapi dia malah tidak sengaja menemukan buah aneh yang kemudian dimakannya karena penasaran. Tepat setelah buah itu habis dimakan, Luffy mendengar keributan di luar yang ternyata Shanks tengah diganggu dan dihina oleh bajak laut lain. Melihat perlakuan yang tidak mengenakan itu, Luffy pun geram, apalagi Shanks hanya diam saja karena tidak ingin ada keributan. Kemudian Luffy pun berniat turun tangan. Tapi saat dirinya dicegah oleh Shanks, tiba-tiba dirinya melar seperti karet. Mate, Luffy. Dan diketahuilah bahwa itu semua gara-gara Luffy sudah memakan buah aneh tadi yang disebut sebagai buah iblis Gomu-Gomu. Akuma no mi o tabetan desu ka? Usai mengetahui semuanya, Koby beranggapan kalau Luffy ini adalah orang yang konyol. Ingat kalau Luffy ingin pergi ke Grand Line, Koby pun bertanya, bagaimana bisa mereka sampai ke sana kalau peta saja mereka tidak punya? Di sini Koby pun semakin panik, tapi Luffy berusaha menyadarkannya bahwa bebas itu jauh lebih baik daripada menjadi budak bajak laut yang jahat. Nah, karena sudah bebas, Luffy pun bertanya apa cita-cita Koby, dan Koby menjawab bahwa dari kecil dirinya ingin sekali menjadi marinir. Koby kira Luffy akan mentertawakannya, namun ternyata Luffy malah mendukungnya, cok. Dia juga mengajak Koby ke pangkalan marinir terdekat. Selain untuk mendapatkan peta, Luffy ingin membuat Koby bahagia berada di antara para marinir yang hebat. Yattara ii tomou zo. Ore ga tetsudau. Sementara itu di sisi yang lain, seorang wanita bernama Nami terlihat terombang-ambing di tengah laut. Ketika dua bajak laut tidak sengaja menemukannya, Nami mengaku bahwa dirinya baru saja diserang oleh bajak laut lain dan kini dirinya butuh pertolongan. Namun bukannya menolong Nami, dua pria itu malah tertarik dengan kotak harta milik Nami. Cuman ketika kotak dibuka tidak ada apa-apa di sana. Dan mereka baru sadar bahwa semua itu hanya jebakan dari Nami yang kini telah merebut kapal mereka. Singkat cerita, Luffy dan Koby akhirnya sampai di pangkalan marinir kota Shells. Sebelum menyusup ke dalam pangkalan, Luffy mengajak Koby untuk diskusi sambil makan. Di lokasi yang sama, ternyata Zoro juga mampir untuk makan. Awalnya semua terlihat baik-baik saja. Tapi ketika Helmeppo, salah satu anggota marinir bertindak kasar kepada anak kecil, Luffy pun mulai tertarik dengan sosok Zoro yang sangat lihai dalam bertarung. Berhasil mengalahkan Helmeppo dan beberapa marinir yang lain, Zoro sengaja membawa Helmeppo ke hadapan ayahnya yang tak lain adalah Kapten Morgan untuk meminta ganti rugi. Namun ketika mereka bertemu, Zoro malah menerima hukuman karena telah menyerang marinir. Dan hukumannya dia harus dicembur selama 7 hari tanpa makan dan minum. Mengetahui bahwa Zoro adalah pemburu bajak laut paling ditakuti, Kapten memberinya sebuah penawaran, yaitu jika Zoro mau bergabung menjadi anggota marinir, maka hukuman itu akan dihapus.
Tapi dengan santainya Zoro menolak dan lebih memilih dijemur selama 7 hari tanpa makan dan minum. Keesokan paginya di hari pertama Zoro dihukum, Helmeppo kembali membuat ulah dengan menggoda Zoro menggunakan pedang milik Zoro. Karena hukumannya cuma 7 hari, Zoro pun berjanji jika dirinya bebas dia akan membunuh Helmeppo. Tapi Helmeppo malah tertawa nih karena dia yakin sang ayah tidak akan mungkin membebaskan Zoro begitu saja. Di waktu yang sama tapi di tempat yang berbeda, Nami yang juga mencari peta mulai menyelinap ke pangkalan dengan menyamar sebagai marinir. Sedangkan di sisi yang lain, Luffy memilih menyelinap dengan cara melewati gorong-gorong. Ternyata jalan yang dipilih Luffy ini membawanya ke lapangan di mana Zoro dihukum. Lalu ingin memanfaatkan situasi, Luffy pun menawari Zoro untuk bergabung menjadi timnya dan sebagai imbalan Luffy akan membebaskan Zoro. Sayangnya Zoro menolak karena tidak mungkin seorang pemburu bajak laut bekerja sama dengan bajak laut. Tapi karena Luffy yakin Zoro adalah orang yang baik, dia tetap membebaskan Zoro tanpa meminta imbalan apapun. Di ruang penyimpanan peta, aksi Nami dipergoki oleh salah satu marinir. Karena ahli ngeles, Nami pun berhasil mengelabui orang ini. Tapi ketika muncul marinir lain yaitu orang yang seragamnya ia curi, pertarungan pun akhirnya tidak bisa dihindari. Setelah berhasil mengalahkan marinir-marinir itu, Luffy datang mempergoki Nami. Awalnya mereka saling berebut nih untuk mendapatkan peta itu. Tapi di tengah jalan ketika mereka bertemu dengan Kapten Morgan, Nami dan Luffy pun terpaksa untuk bekerja sama. Jadi di sini Nami berusaha meyakinkan Kapten bahwa dirinya itu adalah anggota baru yang berhasil menangkap bajak laut Luffy yang baru saja membuat kekacauan. Untunglah Kapten tidak merasa curiga, jadi dia pergi begitu saja dan membiarkan mereka berdua mencari peta Grand Line. Setelah Kapten Morgan pergi, Luffy mengapresiasi keahlian mencuri Nami ini. Apalagi saat Nami menunjukkan kunci kantor Morgan yang berhasil ia curi, karena katanya peta yang mereka cari disimpan pada ruangan itu. Namun ketika Nami dan Luffy berhasil masuk dan menemukan lokasi tersimpannya peta Grand Line, Kapten Morgan akhirnya menyadari penyamaran mereka setelah diberitahu oleh dua marinirnya. Pada situasi menegangkan ini, Luffy memutuskan untuk menarik paksa brankas itu. Awalnya Nami ragu nih, tapi setelah tahu bahwa Luffy punya kekuatan unik, dia pun mencoba membantu hingga akhirnya brankas tersebut berhasil dicabut. Setelah aksi itu, mereka berusaha bertarung melawan para marinir. Walaupun punya keahlian masing-masing, Nami dan Luffy ternyata tetap kewalahan karena ada begitu banyak marinir. Untunglah Zoro datang untuk menolong. Bukan karena kasihan sih, tapi karena Zoro harus membalas kebaikan Luffy yang sudah membebaskannya. Setelah berhasil menumpaskan anak buahnya, kini giliran Kapten Morgan yang maju. Tentu saja dia adalah lawan yang lumayan berat, tapi berkat kerjasama yang bagus apalagi keahlian Zoro dalam memainkan 3 pedangnya, Kapten Morgan pun berhasil dikalahkan. Mereka bertiga kemudian pergi ke pelabuhan untuk mencuri kapal. Tapi ketika akan berangkat, Helmeppo datang sambil menodongkan senjata. Sebenarnya Helmeppo sih mudah sekali untuk dikalahkan. Tapi berkat bantuan dari Koby yang tiba-tiba muncul untuk menonjok pipi Helmeppo, Luffy dan kawan-kawan pun tidak perlu keluar tenaga lagi. Di sini Luffy pun mengajak Koby untuk pergi, tapi ternyata Koby memilih untuk menetap karena dirinya memutuskan untuk bergabung menjadi marinir. Sebagai teman yang baik, tentu saja Luffy mendukung, walaupun dia tahu ada kemungkinan suatu hari nanti mereka akan menjadi musuh. Kini, perjalanan mencari One Piece pun dimulai, tapi sejak saat itu juga rintangan yang lebih berat akan Luffy hadapi. Karena selain menjadi buronan atas pencuriannya, bajak laut yang lain juga mulai mencari dirinya untuk merebut peta tersebut. Dan episode 1 pun berakhir.